Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu sendiri adalah susunan alat-alat yang dihubungkan ke sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang menyusun rangkaian listrik itu disebut dengan komponen listrik. Komponen listrik itu sendiri terdiri dari baterai. Baterai pada rangkaian listrik sederhana berfungsi sebagai sumber listrik. Lalu yang kedua ada saklar. Fungsi saklar pada rangkaian listrik sederhana yaitu untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Lalu yang ketiga ada kabel. Fungsi kabel pada rangkaian listrik sederhana yaitu untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Lalu fungsi yang keempat yaitu ada lampu. Lampu itu merupakan alat elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik atau dari baterai. Oke, berdasarkan jenis susunannya, ternyata rangkaian listrik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya rangkaian listrik seri, yang kedua ada namanya rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga ada namanya rangkaian listrik campuran. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik seri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Adapun ciri-ciri dari rangkaian listrik seri yaitu yang pertama, kita bisa lihat kalau lampu pada rangkaian listrik seri ini sendiri disusun secara berderet. Lalu ciri-ciri yang kedua, pada rangkaian seri ini kabelnya tidak bercabang. Ciri-ciri yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Ciri-ciri yang keempat, hambatan pada rangkaian listrik seri lebih besar dibandingkan dengan rangkaian listrik paralel. Ciri-ciri yang kelima, mengurangi biaya pemakaian kabel karena saat membuat rangkaian listrik seri ini, kabel yang kita butuhkan lebih sedikit dibandingkan pada saat membuat rangkaian listrik paralel ataupun campuran. Dan ciri-ciri yang keenam, energi yang diserap komponen makin kecil. Juga apabila satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Contohnya ya, kita akan memadamkan lampu sebelah ini. Nah, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Apabila kita hidupkan, maka lampu yang lain juga akan ikut hidup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, mengapa demikian? Karena pada rangkaian listrik seri itu, lampu yang disusun itu secara berderet dan kabelnya itu tidak bercabang. Nah, oleh karena itu, apabila satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Contoh rangkaian listrik seri yang bisa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari adalah pada lampu hias atau lampu hias yang ada di pohon Natal dan lampu senter. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Nah, berikut contoh dari rangkaian listrik paralel. Adapun ciri-ciri pada rangkaian listrik paralel yaitu yang pertama, lampunya disusun secara bertingkat seperti ini. Jadi kalau pada seri tadi lampunya disusun secara berderet, kalau pada paralel lampunya disusun secara bertingkat. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu arus yang mengalir itu berbeda-beda karena kabelnya itu bercabang. Kalau pada seri tadi kan arusnya itu sama ya. Nah, lalu ciri yang ketiga, hambatan lebih kecil, dan ciri yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan saat kita membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian paralel sendiri, apabila satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain tidak ikut padam. Misalkan kita padamkan lampu ini ya. Maka lampu yang lain tidak akan padam. Nah, lampu yang ini tidak akan padam. Itu karena pada rangkaian listrik paralel, kabelnya itu bercabang, tidak seperti pada rangkaian listrik seri tadi. Adapun contoh rangkaian listrik paralel pada kehidupan kita sehari-hari seperti lampu lalu lintas. Lalu yang kedua seperti lampu di rumah kita. Misalkan ya di rumah kita ini lampu di kamar mandi dan lampu di dapur. Ketika kita matikan lampu di kamar mandi, maka
lampu yang ada di dapur itu tidak akan ikut mati atau ikut padam. Nah, itu merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.